Tommy. Belum tepat. Yes or not apa? Ya, tema saya hari ini yes or not yet, Bapak Ibu. Ya, tahu nggak apa artinya not yet? Tahu Belum. nggak? Belum. Belum. Ya, yes or not yet, Bapak Ibu. Ya, ya atau belum, bukan tidak, Bapak Ibu. Bapak Ibu di bisnis jaringan, ya sebenarnya bisnis jaringannya adalah bisnis yang tidak sebenarnya ideal banget. Nggak pakai modal, ya, nggak perlu pegawai, nggak perlu sampai harus pinjem bank, Bapak Ibu ya. Ya, jadi jaringan itu sebenarnya bisnis yang bisa menghasilkan passive income dengan modal yang sangat kecil. Tetapi kenapa banyak orang tidak berhasil di bisnis jaringan, Bapak Ibu? Cuma karena mereka tidak bisa menerima kata no, gitu ya. Tidak bisa menerima kata no. Ya maunya yes, 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 terus nggak bisa, Bapak Ibu. Ya jadi waktu awal saya menjalankan bisnis jaringan di tahun 2002, 2001, ya waktu saya masih muda, Bapak Ibu ya. Ya itu saya itu orangnya tidak bisa menerima kata no. Bagi saya itu no itu sama dengan sakit hati, sama dengan tersinggung, sama dengan kok kamu nggak percaya aku sih? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, tetapi seiring waktu saya belajar gitu ya, saya mengerti bahwa ternyata yes or not yet Bapak Ibu. Kecuali kalau orangnya sudah bilang, aku nggak mau, jangan hubungi aku lagi. Nah, baru habis itu kita stop. Seperti itu. Ya, nah, jadi Bapak Ibu, eh, kalau kita di bisnis atomi Bapak Ibu ya, kita harus belajar menerima bahwa setiap bisnis ada budayanya. Setiap bisnis ada ciri-cirinya. Setiap bisnis ada polanya, Bapak Ibu. Misalnya, contoh bisnis restoran. Ya, bisnis restoran, misalnya saya ambil contoh bisnis restoran papa mama saya, Bapak Ibu ya. Kita itu jualan bakso, Bapak Ibu ya. Selain bakso, kita tuh ada jual pangsit goreng, bakso goreng, Bapak Ibu ya. Ada jual ada mie-nya, ada bihunnya, Bapak Ibu. Nah, itu setiap hari Bapak Ibu, ya, papa mama saya itu sudah menyiapkan kira-kira bakso yang memang bakso bulat itu bisa disimpan di freezer. Tetapi bakso goreng, pangsit goreng itu tidak bisa disimpan. Malam, sisa berapapun, buang Bapak Ibu. Atau kasih ke pegawai, atau kasih ke orang. Intinya nggak bisa disimpan lagi. Kenapa? Karena sudah digoreng, kalau besok dijual lagi, digoreng lagi, rasanya sudah beda. Dan papa mama saya standarnya tinggi, mereka nggak mau mengulang produk yang sama Bapak Ibu. Ya nggak mau digoreng ulang gitu ya. Sampai pegawai-pegawai kami itu sampai nggak mau makan lagi, saking saking setiap hari makan sisaan Bapak Ibu ya. Ada sisa 5 dimakan gitu ya. Sampai saking seringnya gitu kan. Nah, itu resiko Bapak Ibu. Resiko bisnis restoran. Ya, akan ada laku tapi akan ada buang Bapak Ibu. Nyangkut duit nggak Bapak Ibu? Itu menyangkut duit ya. Yang kedua Bapak Ibu, agen properti. Apakah agen properti mereka selalu menerima yes? Ya, agen properti lebih panjang lagi kesabarannya Bapak Ibu ya. Sudah survei 10 rumah Bapak Ibu ya, ini masih kurang ini, masih kurang ini. Sudah kayaknya ini mau jadi pun bisa batal, Bapak Ibu. Bener nggak? Ya, saya pernah ngobrol sama teman-teman saya yang agen properti, mereka bilang, aduh Sil, kamu nggak tahu ya, stresnya, gemesnya, bahkan sudah sampai depan notaris, bisa batal, Bapak Ibu ya. Ya, nah itu adalah sebuah resiko. Resiko agen properti. Akan ada yang bilang ya, tapi akan ada yang enggak, gantung sampai nggak ada kabar Bapak Ibu. Termasuk agen mobil, ya jual beli mobil, termasuk apa ya agen asuransi Bapak Ibu, ya semuanya ada resiko tersendiri. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat, agen properti masih menjamur nggak Bapak Ibu? Masih kan? Kenapa Bapak Ibu? Saya tanya, kamu sudah tahu kalau bakal di PHP gitu ya, bakal digantung sama calon penyewa, pembeli gitu. Kok kamu masih jalanin? Dia bilang apa? Ya soalnya kalau sekali berhasil ya bagus sih gitu loh, income-nya bagus gitu. Nah, jadi Bapak Ibu itu adalah apa ya? Ciri-ciri ya resiko yang ada di bisnis agen properti atau agen asuransi. Nah, sama Bapak Ibu. Kita di bisnis Atomi, kita juga akan menerima yes, tapi juga akan ada no. Nah, itu kita harus terima dulu Bapak Ibu. Ya memang begitu aja gitu loh. Ya mungkin Bapak Ibu di sini yang masih baru belum terbiasa. Lama-lama biasa kok.
Nah, coba Bapak Ibu tulis di chat Zoom. Siapa Bapak Ibu yang di Zoom ini dulu Bapak Ibu nggak bisa terima penolakan? Ya rasanya pengen gitu ya, pengen down, pengen pundung dulu gitu ya. Tetapi sekarang udah biasa gitu. Coba Bapak Ibu tulis di chat. Siapa yang Bapak Ibu seperti itu? Ya, jadi jangan dikirain Bu Silvi doang gitu ya. Enggak Bapak Ibu ya. Ya, banyak Bapak Ibu ya, leader-leader Anda Bapak Ibu yang sudah peringkatnya di diamond ke atas Bapak Ibu ya, mereka itu waktu di awal itu nggak bisa ditolak. Ya, saya nggak usah sebut namanya lah. Ada beberapa Bapak Ibu ya, mereka bener-bener waktu pertama kali ditolak itu rasanya kayak, eh, gua tuh hidup nggak susah-susah banget ya, sampai harus ditolak seperti itu ya di PHP ya. Marah Bapak Ibu. Tetapi sekarang, wah mereka sudah berbeda, stronger ya, stronger. Ya, satu pepatah yang berkata apa? What doesn't kill you makes you stronger, Bapak Ibu. Segala sesuatu yang tidak membunuh kita pasti bikin kita jadi kuat. Oh, banyak ya yang tulis ya. Sekarang udah biasa ya Bu ya. Dulu nggak biasa. Ya, jadi lama-lama jadi biasa. Nah, jadi Bapak Ibu saya mau cerita gitu ya. Salah satu yang saya belajar di bisnis jaringan, Bapak Ibu, di balik setiap no akan ada yes, Bapak Ibu. Ya, di balik setiap no akan ada yes. Itu yang saya pengen Bapak Ibu catat. Nggak ada namanya no, 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 terus tuh nggak ada. Pasti akan ada yes-nya Bapak Ibu. Ya, nah, jadi saya mau cerita. Jadi saya kan nge-gym Bapak Ibu ya, saya nge-gym. Nah, kalau saya nge-gym itu kadang-kadang Pak Johan nemenin saya gitu ya. Jadi dia tidak ikut gym, dia tunggu di ruang ruang tunggu lah. Ada kayak kafe di belakang gym itu. Nah, dia suatu hari saya lagi makan di sana Bapak Ibu ya. Nah, ada satu bapak duduk di sebelah saya. Ya, ada satu bapak duduk sebelah saya. Habis itu ya seperti biasa ya, Johan lihat orang itu dia pasti ajak ngomong. Nah, diajak ngomong Bapak ini, tanggapannya dingin-dingin aja Bapak Ibu ya orangnya ya. Tapi ya seperti biasa, oh ya kita di Atomi, bla 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 orangnya ya dia cerita dia saraf terjepit, makanya dia nge-gym Bapak Ibu. Jadi Johan cerita lah, oh ini ada hemohin bagus banget, ya intinya tanggapannya biasa banget ya. Akhirnya tukaran nomor telepon ya Bapak Ibu ya. Dan ya sudah Bapak Ibu ya seperti itu. Nah, itu kejadiannya itu 15 Agustus Bapak Ibu. Lihat kejadiannya 15 Agustus dan terus coba di follow up. Bentar ya. Terus coba di follow up, tetapi yaitu saya juga tukeran nomor telepon dan saya masukkan Bapak ini ke broadcast list juga. Ya, saya masukkan dia ke broadcast list namanya consumer Bapak, Bapak Ibu ya. Nah, eh lama Bapak Ibu ya. Jadi saya kasih lihat apa yang dilakukan untuk cara memfollow up-nya gitu ya. Oke. Bentar. Ya ini ya, jadi ini yang WA-nya Johan ke Bapak itu gitu ya. Ini nomor saya ya. Nah, ternyata mereka sama-sama satu alma mater di Unpar Bapak Ibu. Jadi pada saat kita kenalan sama orang, yang kita perlu lakukan kita perlu cari persamaan. Nah, jadi pas cari persamaan ternyata sama-sama orang sipil Unpar gitu ya. Jadi kenalan, siap senang ketemu gitu ya. Terus izin share testimoni tentang saraf kejepit ya. Akhirnya di-share Bapak Ibu. Ya, di-share beberapa testimoni, testimoni Pak Galih ya, diambil dari YouTube atau Favor. Ya, testimoni Bu Widya, ya, terus penjelasan soal hemohim Bapak Ibu. Ya, habis itu Bapak Ibu, udah tuh, ya, terus di follow up, Bapak Ibu nggak dibales, ya, sudah nggak dibales. Kira-kira Bapak Ibu kalau sudah nggak dibales gitu gimana hatinya? Udahlah, skip aja bener nggak Bapak Ibu ya? Nah, ternyata saya nggak tahu kalau Johan masih follow up Bapak itu, saya pun sudah masukin dia ke broadcast list Bapak Ibu. Ya, jadi sekali-sekali kan broadcast saya itu bisa semangat pagi Pak, semoga sehat selalu. Nah, dia bales kalau kayak gitu. Ya, tapi kalau saya ajak ngomongin Hai Mohim, dia nggak balas lagi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, satu hari sebelumnya, ya itu Pak Johan dia ketemu teman-teman lamanya di kantor lama. Ya, ada 3 orang temannya cukup baik hubungannya Bapak Ibu ya, levelnya juga cukup up gitu ya.
Nah, jadi dia ceritalah soal atomi, Bapak Ibu. Ya, jadi itu nggak mudah banget, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Dia ngomong soal atomi, temennya cerita yang lain. Dia ngomong lagi soal atomi, temennya cerita lagi yang lain, Bapak. Jadi dipotong ganti topik, dipotong ganti topik. Aduh, ya waktu Johan cerita sama saya rasanya, aduh kalau saya mungkin pulang aja deh gitu ya. Tapi bener-bener hari itu nggak dapat apa-apa. Ya, no, 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 no gitu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu kemarin saya nge-gym lagi gitu. Saya nge-gym lagi. Pas saya keluar dari gym saya lihat, oh, Johan lagi ngobrol sama orang. Saya lihat, oh, itu Pak Hani yang kemarin gitu. Ya, Pak Hani yang kemarin. Nah, ternyata Pak Hani ini lagi tunggu istrinya, Bapak Ibu. Ya, lagi tunggu istri di sana. Jadi dia nggak kemana-mana ya, dia duduk di situ. Nah, akhirnya dijelasin lagi, ya cerita dari ngomong mobil listrik lah, ngomong teteh bengek, putar-putar, putar-putar. Nah, akhirnya udah tuh, saya juga ikut duduk, dan akhirnya istrinya datang, Bapak Ibu. Ternyata istrinya menjalankan multi level lain. Ya, ada menjalankan multi level lain, tapi bukan aktif lah. Cuma dia banyak cerita gitu kan. Saya cerita Atomi. Ya Bu, ini Atomi gitu. Oh Atomi, saya udah tahu katanya gitu kan. Terus tanggapannya biasa aja Bapak Ibu. Ya akhirnya saya keluarin koyo. Ya saya keluarin koyo, saya kasih dia coba. Enak ya katanya gitu kan. Lalu saya keluarin oil serumis. Ya akhirnya eh, coba juga Bapak Ibu ya. Terus Johan cerita lagi tentang atom itu gini-gini, bisa ada azamol dan sebagainya gitu. Nah, mereka mulai tertarik Bapak Ibu. Ya, mulai tertarik, ngobrol-ngobrol-ngobrol dan akhirnya Bapak Ibu orangnya bergabung. Dia orangnya bergabung, join, dia bilang gini, "Gila ya, akhirnya saya join juga sama Atomi gitu." Ya. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya belajar gitu ya, bahwa di balik setiap no itu belum tentu no Bapak Ibu. Tapi mungkin aja not yet gitu. Belum. Ya, jadi jangan kita gampang berasumsi. Oh, udahlah dia nggak mau. Oh, dia diamin saya kalau saya WA. Ah, dia nggak tanggepin. Kita langsung bilang, ah udahlah, tinggalin aja. Jangan Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau kita merasa orang ini punya potensi. Ya, orang ini bagus. Orang ini bisa jadi aset, kita bisa ngebayangin orang ini pokoknya oke banget gitu ya. Bapak Ibu, boleh nggak kita jangan jangan tinggalin gitu. Ya. Jadi saya belajar Bapak Ibu di bisnis jaringan ya, satu hal Bapak Ibu ya. Kemarin di meeting meeting leader Bapak Ibu. Ya, Bapak Dani Kim itu dia bilang gini, di balik 6 ada satu Bapak Ibu, dia bilang gitu. Ya, jadi dia bilang kalau kita menjalankan bisnis atomi Bapak Ibu, kita harus ekspektasi no, 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 pasti nanti akan ada yes, dia bilang. Cuma yes-nya ini mungkin di sini, mungkin di sini, mungkin juga di no, 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 no 12 kali, nanti baru yes, yes gitu. Paham nggak teman-teman? Ya, jadi selalu nggak mungkin no, 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 nggak mungkin. Dia bilang statistiknya di balik 6 kali no, akan ada satu kali yes. Bapak Ibu, ini adalah rahasia yang tidak banyak orang tahu di bisnis jaringan. Jadi kalau misalnya saya banyak ketemu tim saya yang baru terutama, Bu Sulfi, saya bikin janji sama orang ajak ketemu, dia yang satu nolak, yang satu nolak, yang satu nolak, yang satu nolak, makin nggak percaya diri, benar nggak Bapak Ibu? Habis itu berhenti. Udahlah Bu Sylvie, hari ini saya mungkin kayaknya nggak, udah ngundang kok, udah ngundang banyak, nggak ada yang mau, kita stop. Padahal mungkin orang yang berikutnya itu dia akan bilang mau, Bapak Ibu. Ya, dia akan bilang mau. Ya, jadi Bapak Ibu, yuk kita pagi hari ini belajar tidak semuanya akan no. Akan ada yes, Bapak Ibu. Ya, jadi satu, belajar apa Bapak Ibu? Di balik no pasti ada yes. Coba tulis di chat Bapak Ibu. Di balik no pasti ada yes. Jadi yang seperti saya sambung dari materi kemarin, masif Bapak Ibu. Banyak dan cepat. Banyak dan cepat. Jadi kalau Bapak Ibu mau hubungi orang bikin janji,
Ya, yang paling sulit di bisnis jaringan itu sebenarnya bukan sulit, lah. Yang paling menantang itu cuma bikin janji gitu loh. Bikin janji ketemu, bikin janji untuk follow up, bikin janji untuk ajak ke pertemuan. Itu aja Bapak Ibu. Asal Bapak Ibu bisa memahami, kalau ada yang bilang no, kita udah ketawa aja gitu. Oh iya Pak, emang udah tahu pasti no. Ajak lagi, ada ini nih, hari Selasa depan ikut saya yuk ke Bandung, ke Botanika. Ada acara yang bagus banget loh. Ya, acara yang bikin saya tadinya negatif sama Atomi, sekarang saya jadi positif loh. Yuk ikut saya yuk. Ah, enggak deh gitu. Kenapa? Aku ada arisan jam segitu. Oh gitu. Udah pasti arisannya iya. Oh gitu. Oh ya udah kalau gitu. Ya kita tulis namanya. Ari, arisan. Dua. Kita telepon lagi Juni. Hai Jun. Jun lagi sibuk apa sekarang? Ya biasalah ngomong cucu gitu kan. Jun, kamu kan kemarin ini cerita bahwa kamu pengen pensiun tapi belum tahu mesti ngerjain apa. Tahu nggak, hari Selasa ini kebetulan ya ada pembicara bagus banget loh. Pembicara ini yang bikin saya itu tertarik di Atomi. Siapa tahu ini bisa buat pensiun kita berdua nih Jun. Selasa yuk, saya jemput ya gitu. Belum tentu bisa sih. Insya Allah deh kalau bisa. Coba ya Jun. Ini kan masih hari hari Selasa nih. Minggu depan hari Rabu nih. Minggu depan ya. Coba pastiin ya kalau bisa ya. Oh ya udah nanti berkabar. Oke. Follow up lagi. Tiga. Andi. Halo Pak Andi. Pak Andi apa kabar? Pak Andi. Kan kemarin Bapak ingat nggak Atomi yang saya cerita itu? Iya. Pak, ini kebetulan Pak ada pembicara dari Korea datang Pak sama Malaysia. Jadi mereka tuh lagi pengen ngembangin di Indonesia, Pak. Nah, mereka mau cerita apa yang bikin mereka tertarik sama Indonesia. Saya ingat Pak Andi ini kan pengusaha besar nih, Pak. Siapa tahu Bapak bisa nyambung nih sama-sama pengusaha. Hari Selasa ya, Pak. Boleh, Pak. Bareng, Pak. Kita ketemu di Botanika, Pak. Saya ada rapat kayaknya hari itu. Oh, coba, Pak. Siapa tahu bisa digeser rapatnya, Pak. Nanti boleh, Pak. Saya kontak lagi, Pak. 2 hari lagi, Pak. Oh ya, boleh, boleh kalau gitu. Oke, Pak. Halo, Bu Maria. Bu Maria, apa kabar? Bu, hari Selasa depan saya jemput ya, Bu. Kita pergi ke Botanika. Ada seminar bagus yang bicara itu ibu-ibu yang, wah semangatnya kayak Ibu Maria lah. Saya dengar dia kayak ingat Bu Maria. Bu, boleh ya, Bu? Saya jemput, Bu. Siapa tahu, Bu. Ibu bisa seperti beliau. Wih, penghasilannya besar loh, Bu, di Atomi. Em, Coba ya, nanti kalau bisa, kalau sempat saya kabarin. Iya, nggak apa-apa, Bu. Coba, Bu. Masih ada seminggu kan, Bu, ya? Nanti saya telepon lagi 2-3 hari lagi, Bu, ya? Oke. Bapak Ibu, saat Anda menghubungi orang, Anda harus catat seperti ini. Harus tertulis. Kenapa? Karena kalau tidak tertulis, perasaan kita akan mengelabui kita, Bapak Ibu. Kayaknya nggak ada yang mau deh. Padahal setelah dilihat baru 3 orang yang kita hubungin, baru 4 orang yang kita hubungin. Ya, jadi kalau saya, Bapak Ibu, saya belajar dari awal, dulu waktu di bisnis jaringan, saya belajar setiap kali saya menghubungi orang, saya akan catat. Di situ saya tahu angka statistiknya berapa, Bapak Ibu. Ini semua cuma angka statistik. Dan saya tahu dari no, 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 saya lagi nyari nih, mana ya, yang mana ya, yang yes ya. Yes, mau. No, no. Jadi kayak main game, Bapak Ibu. Saya sudah tahu. Saya tinggal mencari harta karun saya yang yes, yang mana. Dari 10 orang, pasti akan ada satu, yang dua yang mau. Kalau saya mengajak 5 orang, berarti saya tinggal menghubungi 50-60 orang. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu dapat sesuatu pagi hari ini, Bapak Ibu? Ya, jadi there is bukan no, tapi not yet, Bapak Ibu. Belum aja, ya belum. Bukan nggak mau, sekarang belum. Jadi gimana Bu Silvi? Supaya saya tidak terkesan mengejar-ngejar. Bapak Ibu, supaya kita tidak terkesan mengejar-ngejar, Bapak Ibu, pada saat orang bilang enggak dulu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu follow up dengan yang namanya edukasi, Bapak Ibu. Oh, belum bisa ya, Pak? Oh ya, nggak apa-apa, Pak, kalau gitu. Oh ya, Pak, izin, Pak.
Boleh Pak, saya kirim video singkat tentang profil pembicaranya. Siapa tahu Bapak setelah dengar cerita beliau, Bapak pengen datang. Kirimkan video Mr. Jedik, Bapak Ibu misalnya. Pak, oh belum bisa ya Pak ya? Oh ya udah nggak apa-apa Pak. Kalau belum bisa ketemu ya Pak ya, Pak izin saya boleh nggak sharing video soal soal hemohim yang saya pengen ceritakan itu? Kirim video Bapak Ibu. Dibaca, nggak dibaca, dilihat, nggak dilihat, nggak apa-apa. Kan kirim edukasi nggak bayar Bapak Ibu. Bener nggak? Tapi kita nggak pernah tahu. Suatu hari Bapak Ibu, angkanya akan jadi dan yes Anda akan keluar Bapak Ibu. Ya, tadi pagi ibu itu Bapak Ibu, ya, Ibu Eni itu, ya Ibu Eni yang saya istrinya yang ibu yang kemarin saya ketemu, ya, tuh. Dia dia ini Bapak Ibu. Ya, dia WA, saya WA dia. Nah, ini saya contoh cara WA-nya ya. Nah, jadi saya kasih dia ID-nya, saya kirim dia foto. Nah, kebetulan dia pakai parfum yang saya suka banget wanginya. Saya bilang, "Ibu, minta izin info parfum ya," gitu kan. Nah, terus saya kirim, ya. Terus ternyata Bapak Ibu, ternyata dia sudah pernah dikasih orang koyok dan odol Bapak Ibu. Dia bilang apa? Ternyata aku punya ini dikasih teman dan dicuekin ini barang. Ya, langsung dipakai Bapak Ibu. Terus saya bilang apa? Izin Bu, boleh kasih sedikit info soal kelebihan koyo dan odolnya boleh Bu? Boleh banget, aku senang. Ya, nanti saya kirim edukasi Bapak Ibu seperti itu. Ya, nah, goal kami adalah kami mau bawa dia ke ODS Bandung tanggal 7 nanti. Ya, nah jadi Bapak Ibu semua, ayo semangat. Tidak ada no 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 no. Pasti ada yes. Jadi kalau Anda sudah dari kemarin menghubungi orang no 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 terus, hari ini pasti dapat yes Bapak Ibu. Ya, coba tulis di chat Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu belajar pagi hari ini dan kalau ada yang mau bertanya silahkan ya.